Hai, welcome back to Factor. Istilah pinjol mungkin gak asing lagi ya buat kita-kita, karena memang beberapa tahun belakangan ini, fenomena pinjol ini sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia, baik yang legal maupun yang ilegal. Bagi sebagian orang, pinjol ini adalah sebuah penyelamat finansial mereka, karena memang persyaratannya yang mudah dan juga prosesnya yang relatif cepat, bahkan tidak lebih dari 24 jam saja. Namun dibalik segala kemudahan yang diterima oleh nasabahnya, ternyata pinjol ini memiliki banyak banget kontroversi dan juga kasus-kasus yang terjadi semenjak adanya pinjol ini. Dari mulai kasus penipuan mahasiswa IPB hingga warga Indonesia yang bela-bela ini minjem ke pinjol demi bisa nonton konser Coldplay. Kira-kira apa sih pinjol itu? Dan gimana sih cara bedain pinjol yang legal dan yang ilegal? Simak terus video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat klik like-nya, lalu subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, sebenarnya apa sih pinjol itu? Jadi pinjol atau pinjaman online adalah pinjaman yang dilakukan secara online, of course, baik itu melalui aplikasi maupun website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang dilakukan antara peminjam dan juga pihak pinjol dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Umumnya pinjol ini difasilitasi oleh lembaga keuangan berbasis online atau peer-to-peer atau P2P lending yang merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPMU BTI. Pinjol yang ada harus mengikuti ketetapan OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK titik 01 2016. Pinjol ini dibagi atas 3 jenis, yaitu pinjaman online dana tunai, pinjaman online cicilan tanpa kartu kredit, dan pinjaman online dana usaha. Dan pada umumnya pinjol ini lewat aplikasi dan of course ada pinjol yang legal atau yang sudah resmi dan diawasi oleh OJK dan juga pinjol yang ilegal. Nah, yang ilegal ini nih, yang berbahaya banget. Mungkin gak perlu aku rinci ya, dampak negatifnya apa saja, karena sudah banyak banget kasus yang viral yang terjadi karena pinjol. Mulai dari pencurian, perampokan, penipuan, bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya karena terlilit hutang pinjol. Nah, yang terbaru nih, seorang ibu muda karyawati bernama Lilan Lantu asal Gorontalo dikabarkan nekat gantung diri usai diminta transfer uang sebesar 3,5 juta rupiah kepada seorang admin pinjol. Namun pinjaman sebesar 15 juta rupiah yang dijanjikan pinjol ini tidak kunjung diterimanya. Sebenarnya nggak perlu berita-berita yang viral lah. Bahkan aku saja lumayan sering mendengar kabar si A, si B, dan si C yang notabene-nya tinggal nggak jauh dari tempat tinggal aku yang terkena masalah karena pinjol. Selain itu, banyak orang yang menjadi korban pinjol ini mengeluhkan adanya bunga yang sangat tinggi, pengenaan denda yang sama juga tinggi, hingga ancaman teror dari penagihnya. Nah, sebenarnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI ini sudah menyebut bahwa pinjol lebih banyak mudarat atau dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Bahkan MUI itu sudah meminta agar aplikasi dan website-website pinjol ini dihapuskan. Namun berbanding terbalik dengan MUI, OJK justru menyatakan bahwa keberadaan pinjol ini juga memiliki beberapa dampak positif karena telah banyak membantu keuangan masyarakat selama ini, terutama mereka yang tidak memiliki akses terhadap sistem keuangan formal seperti perbankan. Nah, lalu gimana sih cara membedakan antara pinjol yang legal dan juga yang ilegal? Oke, jadi yang pertama adalah dengan mengecek apakah aplikasi yang kamu gunakan sudah terdaftar di OJK atau belum. Cara ngeceknya gampang banget. Kalian bisa menghubungi kontak OJK 157 atau bisa via WhatsApp di 081
157, 157, 157. Kemudian perbedaan lain adalah kalau pinjol ilegal, dia akan memberikan penawarannya melalui SMS atau via WhatsApp. Sementara kalau yang ilegal, mereka tidak akan menawarkan jasanya melalui saluran komunikasi pribadi manapun. Lalu, pinjol ilegal, dia akan memberikan pinjaman dengan cara yang sangat mudah dan tanpa seleksi. Sementara pinjol legal harus melalui seleksi terlebih dahulu. Dan yang keempat, pinjol ilegal tidak akan memberitahu jumlah bunga dan denda yang jelas. Sementara yang legal, dia akan sangat transparan mengenai jumlah bunga dan juga dendanya. Ancaman teror, intimidasi, dan juga pelecehan juga bisa didapatkan oleh peminjam pinjol ilegal yang tidak bisa membayar dengan tepat waktu. Berbeda dengan pinjol legal yang akan langsung masuk ke daftar hitam atau blacklist apabila peminjamnya tidak mampu membayar setelah batas waktu 90 hari. Selain itu, pinjol ilegal juga tidak mempunyai layanan pengaduan dan tidak mengantongi identitas pengurus serta alamat kantornya ini tidak jelas. Sementara yang legal, mereka itu memiliki layanan pengaduan, mengantongi identitas pengurus dan juga alamat kantornya ini sudah jelas dan tertera. Oke, lanjut. Nah, ini nih yang paling berbahaya dari pinjol ilegal. Mereka akan meminta akses penuh terhadap seluruh data pribadi yang ada di ponsel kita. Dan itu sewaktu-waktu bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Dan akan dipakai untuk mengancam kita. Serem banget bukan? Berbeda nih dengan pinjol legal yang hanya akan meminta akses ke kamera, mikrofon, dan lokasi saja. Nah, yang terakhir, kalau pinjol ilegal, pihak yang menagih tidak akan mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Sementara pada pinjol legal wajib memilikinya. Nah, setelah tahu perbedaannya, yakin masih mau pinjam ke pinjol ilegal? Nah, setelah tahu perbedaannya dan juga dampak-dampak negatifnya, apa kalian masih mau minjam ke pinjol ilegal? Kalau aku sih enggak ya. Atau kalian punya pengalaman-pengalaman unik dan menarik tentang pinjol ilegal ini, boleh banget diceritain di bawah agar teman-teman juga tahu nih betapa bahayanya pinjaman online ilegal ini. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Buat kalian yang punya ide-ide baru buat kita bahas, boleh banget nih buat komen di bawah atau kalian bisa langsung kirim request kalian ke vectorpicofficial@gmail.com. Jangan lupa buat follow sosial media kita ini and thank you for watching. See ya!